Baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara tonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Bapak Ibu Saudara, tema renungan saya hari ini adalah menghasilkan buah yang baik. Kita bisa melihat di dalam Alkitab kita, dan kita temukan, kita buka Alkitab kita, dan kita cari bersama di dalam kitab Matius atau Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata begini, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Ayat ini diperuntukkan untuk audiens pada waktu itu, untuk orang-orang yang mendengarkan khotbah dari Yesus. Lalu kemudian ini bisa juga ditujukan kepada kita semua, kepada orang-orang secara holistik, secara umum, secara general, agar supaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita harus menjadi orang yang baik atau menghasilkan buah yang baik. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita menghasilkan atau kita harus menghasilkan buah yang baik. Tentu apa yang dikatakan Yesus ini pasti ada maksud. Pasti Yesus punya tujuan. Pasti alamat dari firman yang akan dialamatkan ini kepada mereka yang seharusnya menjadi atau melakukan hal yang baik atau mengeluarkan buah yang baik, seperti itu. Nah, tentu di sini saya memiliki beberapa alasan mengapa kita menghasilkan buah yang baik. Alasan yang pertama simple, karena kita sudah bertobat. Otomatis atau secara spontan, kalau kita katakan sudah bertobat, maka kita akan mengeluarkan buah yang baik. Kalau kita perhatikan dalam kitab Matius pasal 4 ayat 17, di situ dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah dekat. Jadi ini mengindikasikan kepada semua orang percaya bahwa kita ini sudah bertobat, sehingga kita dapat menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik inilah yang akan dinikmati oleh orang-orang. Buah yang baik inilah yang akan dilihat oleh orang-orang. Dan buah yang baik ini akan dinikmati oleh kita sendiri juga. Nah, tentu ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Seperti apa yang kita lakukan dan mengapa kita harus lakukan seperti itu. Nah, kita perlu menyadari, kita perlu self-conscious bahwa karena saya ini sudah bertobat, karena kita perlu sadar bahwa karena ini saya sudah bertobat, maka otomatis kita harus menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin dong orang sudah bertobat lalu kemudian mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Tentu itu bukan orang yang sudah bertobat, tetapi orang yang belum bertobat. Nah, ada fase di mana kita nih adalah orang-orang yang belum bertobat. Tetapi kan fase itu akan berganti pada waktu kita mengenal Yesus, pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, pada waktu kita mengenal firman Allah, pada waktu kita membaca firman, pada waktu kita berdoa. Maka kita ada di fase-fase di mana kita sudah sedang bertobat. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita menghasilkan buah yang baik? Alasan kedua, karena kita berada dalam rancangan Tuhan. Nah, kita perlu sadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kalau kita bilang, saya nih menghasilkan buah yang baik, pasti ada bukti-bukti yang kita lakukan yang terkait dengan buah yang baik. Seperti apa? Seperti ketika kita melayani orang lain, artinya kita memberikan senyum, kita memberikan sukacita kepada mereka, memberikan damai sejahtera. Nah, itu mengindikasikan bahwa kita nih sedang menghasilkan buah yang baik. Jangan sampai hanya dari bibir saja kita mengeluarkan kata-kata yang baik, sedangkan
komponen-komponen lain dalam diri kita itu tidak mengeluarkan buah yang baik. Nah, seharusnya sebagai orang yang percaya, kita harus mengeluarkan buah-buah yang baik dalam mengiringi Tuhan. Karena tidak gampang. Tentu ada begitu banyak sekali polemik, persoalan yang sering kita hadapi. Yang kadang-kala kita nih udah capek nih, udah lelah. Pokoknya kita udah lemah dan nggak bisa mengeluarkan buah-buah yang baik. Tentu ada Roh Kudus yang memampukan kita, ada Tuhan, ada Yesus yang menyertai kita. Yesus sebagai Immanuel, sebagai Allah yang menyertai kita, dia akan memampukan kita sehingga kita mampu dan sanggup. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita menghasilkan buah yang baik? Karena kita berada dalam rancangan Tuhan. Kita perlu sadari bahwa kita ini dalam rancangan Tuhan. Sekalipun kita punya konsep yang berbeda, sekalipun kita nih punya pemahaman yang berbeda, tentu kita perlu sadari bahwa kita nih ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga kita mampu mengeluarkan buah-buah yang baik. Sehingga kita sanggup mengeluarkan buah-buah yang baik di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam study, dalam pergaulan kita, di sekolah, dimanapun. Kita itu mengeluarkan buah-buah yang baik. Mengapa? Karena kita sadar bahwa kita berada dalam rancangan Tuhan. Orang yang berada dalam rancangan Tuhan, pasti dia akan mempertahankan hidupnya bersama dengan Tuhan. Orang yang berada dalam rancangan Tuhan, pasti dia tidak akan mempermalukan nama Tuhan. Justru Tuhanlah yang akan menjadi raja atas dia, menjadi kekuatan bagi dia, menjadi suatu authority, power bagi dia untuk mampu menjalani kehidupannya sehari-hari. Memang kadang-kala kalau orang udah capek, orang percaya udah capek, nyerah sama Tuhan, dia udah gak mampu lagi. Tuhan, aku gak sanggup nih ikut Tuhan, aku udah capek ikut Tuhan, udah bertahun-tahun tapi Tuhan belum jawab doa-doa saya. Tuhan, udah capek saya ikut Tuhan, tapi saya ini masih punya banyak masalah, masih punya banyak persoalan. Tentu kita perlu sadari bahwa jika kita masih punya masalah, punya problem, punya persoalan, tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Jika saya masih memperoleh masalah, berarti Tuhan masih memperkenankan saya untuk ada di dunia ini agar supaya saya jadi berkat. Nah, kenapa? Karena kita dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan ini tidak hanya di satu perspektif saja. Bisa saja rancangan Tuhan itu tergenapi bagi kita, bagi juga orang lain. Nah, karena Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 13, dia bunyinya begini. Dia berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan ini mengajak agar supaya kita nih ngerti, sadar betul bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada dia, mengenai atau tentang kita, tentang kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Jadi karena kita sadar nih kita dalam rancangan Tuhan, dan dalam rancangan Tuhan kita nih punya rancangan yang ada dalam diri kita itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin kita udah capek, udah merasa, Tuhan, saya udah gak punya pengharapan lagi. Tuhan, bagaimana mungkin saya keluar dari zona ini? Tuhan, bagaimana mungkin saya harus keluar dari problem ini, masalah ini? Tetapi kalau Tuhan yang berfirman, kalau Tuhan yang mengingatkan engkau, tentu Tuhan tidak pernah salah. Jika hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, maka percayalah, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Bahkan engkau akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, dan engkau akan menyadari bahwa betapa senang berada dalam rancangannya Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, iblis itu sering merancangkan rancangan yang tidak seperti yang dirancangkan Tuhan. Iblis itu sering menjatuhkan kita. Alkitab katakan dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 kalau nggak salah seperti itu, iblis itu datang sebagai pencuri. Dia membunuh, membinasakan, Tetapi Yesus datang akan memberikan kehidupan yang kekal, akan memberikan
kehidupan, bahkan memberikan kehidupan yang kekal. Bahkan kita disuruh nikmati semua yang ada pada Tuhan. Disuruh nikmati kesehatan, kekuatan, kemampuan, berkat jasmani, berkat rohani. Seperti itu. Sehingga kita nggak kecewa. Kalaupun, contoh nih, kalaupun sampelnya kita mengalami persoalan yang berat, Tuhan izinkan, Tuhan luaskan kita mengalami degradasi dalam hidup ini, mengalami penurunan kondisi kehidupan atau kondisi rumah tangga yang nggak memungkinkan. Percayalah bahwa ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan siapkan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Lalu kemudian alasan ketiga mengapa kita menghasilkan buah yang baik. Alasan ketiga, karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Nah, ini adalah hal yang sangat sulit ya, ketika kita harus menyesuaikan diri kita dengan kehendak Tuhan. Tentu kita tuh punya perasaan kehendak ya, kita itu punya kemauan sendiri, kita ini punya cara berpikir sendiri, kita ini punya tekad sendiri. Saya mau melangkah di tempat A, Tuhan maunya saya di tempat B. Nah, untuk menyesuaikan dengan kehendak Tuhan inilah sangat sulit. Jadi butuh kepekaan, butuh yang namanya dekat dengan Tuhan, butuh yang namanya ada doa di sana, ada pujian penyembahan yang diberikan kepada Tuhan, ada suatu relasi yang kuat, yang intens dengan Tuhan, sehingga apa? Kita tahu nih kehendak Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kalau kita hanya menerka-nerka saja tentang ini kehendak Tuhan, ya kita hanya asal-asalan saja menerka bahwa itu kehendak Tuhan. Tetapi kalau Tuhan ajarkan kita untuk tidak jemu-jemu berdoa, selalu membangun sebuah relasi, sebuah hubungan dengan Tuhan, maka akan ada kehendak Tuhan di sana. Dan kehendak Tuhan tentu itu akan membangun iman kita, akan membangun ya fondasi atau konstruksi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, kita akan tahan di tengah ujian, kita akan kuat di tengah cobaan, apapun cobaan yang kita alami. Percayalah, kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan kasih kita jalan keluar. Kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini dialamatkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus, mengenai soal-soal yang nggak perlu mereka gubris, nggak perlu mereka tanggapi. Mengapa? Kenapa? Karena Tuhan ingin memberitahukan kehendaknya Tuhan itu seperti apa kepada mereka, agar supaya mereka bertumbuh dalam iman, agar supaya mereka bertumbuh dan mereka kuat di tengah-tengah persoalan. Maka Tuhan atau dengan firman Tuhan itu datang kepada kita ya, dan Tuhan menggunakan atau memakai Rasul Paulus. Dia menulis tentang firman ini ditujukan kepada jemaat-jemaat Efesus. Dia katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kita harus tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Ya, kadangkala kalau kita mengikuti kehendak kita, kadangkala kita terjerat dengan si jahat. Ya, kenapa? Karena kehendak kita itu terkontaminasi kadang-kadang dengan egosentris kita, dengan kesombongan kita, dengan kebanggaan diri kita, dengan karena saya nih bisa melangkah ke tempat A. Nah, sehingga sudah bukan kekuatan Tuhan yang diandalkan, sudah kekuatan sendiri. Sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, nah kita justru marah-marah, kita menyesal. Padahal Tuhan sudah beritahukan kepada kita bahwa kehendak Tuhan itu adalah paling utama. Bahwa kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka kita bukanlah orang bodoh. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan apa kata Tuhan, maka kita berindikasi pada orang yang nggak mengerti. Ya, puji Tuhan kalau kita mengerti ya kehendak Tuhan. Jadi paling tidak kita tahu, ini loh kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Nah, kehendak Tuhan itu dalam keluarga simple. Saya mau kasih tahu bahwa contoh nih, masa sih saya bilang itu kehendak Tuhan? Saya sudah tahu nih sesuatu yang jahat, lalu saya bilang kehendak Tuhan. Nah, bukan seperti itu. Kehendak Tuhan adalah menyangkut tentang manfaat kehidupan kita sebagai orang percaya seperti apa. Nggak mungkin dong kerugian-kerugian yang kita alami lalu kemudian kita bilang kehendak Tuhan. Itu diizinkan Tuhan untuk melatih iman kita, itu untuk supaya kita bertumbuh di dalam kebenaran. Lalu kemudian apa manfaat ketika kita menghasilkan buah yang baik? Ada manfaatnya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Manfaat ketika kita menghasilkan buah yang baik, kita akan dikenan Tuhan,
kita akan diperkenankan oleh Tuhan. Kalau kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai 18, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntunan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Nah, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di Roma pada waktu itu, jemaat-jemaat yang ada di Roma, agar supaya mereka tuh nggak usah nih persoalkan hal-hal yang sebenarnya nggak usah dipersoalkan, tentang makanan minum, tentang saya itu masalah polemik-polemik yang nggak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena Kristus sudah menjadi sentral. Kristus itu sudah menjadi yang terutama. Ya, kadangkala kita hanya persoalan kecil itu jadi besar. Tentu firman Tuhan ini mengajak kepada kita agar supaya kita nih hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, sehingga kita tahu kita nih akan dikenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu manfaat kita menghasilkan buah yang baik, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian apa manfaat ketika kita menghasilkan buah yang baik? Manfaat yang berikut, kita akan dikasihi. Tadi kan dikenan. Yang berikutnya kita akan dikasihi. Kalau kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 6, di situ firman Tuhan katakan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang-orang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Lalu dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah." Nah, kita ini sadar betul bahwa kita nih dikasihi Allah, dikasihi Tuhan. Justru karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar bukan karena dia benci, bukan karena dia benci, tetapi karena dia mengasihi. Lalu kemudian dia menghajar agar supaya apa? Agar supaya kita bertobat. Bertobat berarti berbalik kepada dia, datang kepada dia, rendahkan diri kita, tunduk di bawah otoritasnya. Sehingga apa yang terjadi adalah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Sehingga kita tahu bahwa kita akan dikasihi oleh Allah. Jadi otomatis kita sangat bersyukur dong kalau Tuhan mengasihi kita. Ya, ketika Tuhan mengingatkan kita, pasti kita akan sadari bahwa oh Tuhan, terima kasih, ternyata Tuhan masih ingat saya. Kalau saya masih nih salah jalan, memang saya masih manusia, tetapi karena Tuhan ingat saya sadar oh ternyata Tuhan masih mengasihi saya. Nah, alangkah ironisnya kalau Tuhan sudah tidak pernah menegur kita, kalau Tuhan sudah menganggap kita sudah bukan miliknya lagi. Nah, itu sangat ironis. Kita sudah tidak akan lagi mendengar firman, kita sudah tidak akan lagi melihat atau membaca firman. Tetapi justru kalau firman masih ada sampai hari ini, itu berarti Tuhan sayang bagi kita. Tuhan sayang kepada Bapak Ibu, Tuhan sayang kepada saya, dan Tuhan masih kasihi, dan kita masih ada di dunia ini karena Tuhan masih sayang, masih mengasihi kita. Lalu kemudian manfaat yang ketiga, ketika kita menghasilkan buah yang baik adalah kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati oleh Tuhan dalam segala hal." Nah, kalau saya petik dalam ayat ini menceritakan tentang kehidupan dari seorang Abraham. Ya, sebelumnya namanya Abram. Ya, kita tahu bersama bahwa perjalanan hidupnya mulai dari Ur Kasdim, lalu kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Asyur, dan dia ke Kanaan. Ya, firman Tuhan katakan, "Adapun Abraham telah tua." Kita tahu bersama, dia ini sudah sangat tua. Bahkan di umur yang sudah sangat tua, dia masih memperoleh Ishak. Ya, dia masih memperoleh anak, yaitu Ishak.
yang diberikan oleh Tuhan, menjadi anak perjanjian. Nah, firman Tuhan katakan, adapun Abraham telah tua. Nah, kita perlu pahami, kita nih contoh sebagai orang yang sudah tua. Kita perlu bersyukur, ternyata Tuhan, jika Tuhan memberikan saya umur panjang dan saya tua, itu berarti Tuhan sangat sayang dengan saya. Tuhan masih mengasihi saya. Berarti kita itu menyadari bahwa kita nih ada manfaat ketika kita menghasilkan buah, karena kita akan diberkati Allah. Nah, Abraham diberkati Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada, ada berkat. Setiap dia melangkah ada berkat Tuhan. Setiap dia melangkah ada berkat dan tuntunan Tuhan. Jadi firman Tuhan juga katakan, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Diberkati Tuhan dalam segala hal. The all things, berbicara tentang dalam segala hal, itu berbicara tentang all things. Dalam segala situasi, kondisi apapun, Tuhan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang kita nih merasa, loh kok kenapa Tuhan nggak memberkati saya? Kenapa Tuhan nggak menunjukkan ada berkat-berkat? Yang sebenarnya kita itu sudah nikmati, ya, nafas saja Tuhan berikan itu adalah berkat Tuhan. Nah, berbicara tentang segala hal, nah itu kita perlu bersyukur bahwa segala hal itu berarti ruang lingkupnya besar. Kita nggak bisa prediksi. Jadi kita itu hanya disuruh Tuhan untuk menikmati, ya, hidup ini dalam segala hal. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa membaca, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kemudian langkah agar kita menghasilkan buah yang baik. Nah, di sini ada langkah agar supaya Bapak Ibu Saudara, saya juga menghasilkan buah yang baik. Langkah yang pertama adalah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, kita ini sebagai orang yang percaya kadangkala suka terdistorsi. Saya suka katakan, kadangkala kita nih hari ini kita taat, besoknya dan berubah. Tapi tetapkanlah langkah kita agar supaya kita hidup taat kepada Tuhan. Hari ini mungkin kita, Tuhan, jatuh bangun lagi. Kita merasa nih, Tuhan, saya udah berdosa. Ketika kita berdosa, diintimidasi lagi, diintimidasi oleh si jahat, selalu dituduh oleh si jahat, didakwa oleh si jahat, sehingga kita nggak mampu menjalani hidup ini dengan benar. Padahal Tuhan itu sudah memerdekakan kita, sudah memberikan berkat kasih karunia-Nya bagi kita, agar supaya kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, langkah yang berikut agar kita menghasilkan buah yang baik, yaitu hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita hidup dalam pengharapan, ya, pengharapan itu seperti sau yang kuat, ya. Dia menjadi menjadi sau yang kuat, lalu kemudian itu akan mengokohkan kita. Itu akan membuat kita tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Itu tidak akan membuat kita terlena dengan kehidupan ini. Jadi karena apa? Karena kita punya pengharapan dalam Kristus Yesus. Kita ini punya pengharapan di dalam Dia, dan pengharapan kita itu tetap dan tidak akan pernah berubah. Sekali Tuhan Yesus menuntun kita, pasti Tuhan akan membawa kita pada rancangan-rancangan yang lebih lagi, untuk supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan dan keindahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita seperti apa. Nah, langkah agar kita menghasilkan buah yang baik, langkah berikutnya adalah hidup dalam pertobatan. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa kalau kita ingin melihat orang itu punya buah yang baik, maka harus dilandasi dengan pertobatan. Hidup dalam metanoia, perubahan pikiran, hidup dalam pertobatan, berbalik kepada Kristus. Kalau kita udah melenceng, kalau kita udah nggak bener nih, hidup udah nggak karu-karuan, hidup udah nggak jelas, cepatlah berbalik kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita itu punya buah yang baik. Untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita ada di bumi ini? Agar supaya kita menghasilkan buah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah menghasilkan buah yang baik, maka segala yang baik akan datang juga kepada kita. Terima kasih sudah menonton video ini, dan Tuhan Yesus memberkati.